di bawah kepemimpinannya, Nazi itu jadi kuat banget. Pemimpin mutlak Jerman. Und muss sagen, den Frieden wollen wir! Hey guys, it's Nancy and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena ada 4 video per minggunya di channel ini. Diktator terkejam di dunia, episode Adolf Hitler. Sebelum masuk ke materinya, aku mau jelasin nih, apa sih diktator? Menurut KBBI, diktator adalah kepala pemerintah yang mempunyai kekuasaan mutlak. Biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis. Salah satu diktator yang paling terkenal di bumi adalah Adolf Hitler. Tak kenal, maka tak sayang. Gak perlu sayang, tapi kita akan bahas sejarahnya. Siapa yang gak tahu nama Hitler? Salah satu orang dengan kuasa terbesar pada zamannya. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889. Zodiaknya Taurus. Penting itu. Kira-kira MBTI-nya apa guys? Komen di bawah. Di Braunau am Inn, sebuah kota kecil di Austria. Dia lahir dari pasangan Alois Hitler dan Clara Posel. Ayahnya Adolf, Alois itu adalah seorang pegawai bea cukai yang jabatan sama penghasilannya tuh lumayan. Seperti ayah pada umumnya, dia juga bilang nih sama anaknya kayak, gimana kalau kamu juga jadi PNS aja? Tapi Adolf menolaknya, bilang kayak, no papa, aku mau menjadi pelukis. Adolf sama Alois jadi sering berantem guys. Karena Adolf ini kayak keras kepala banget. Dia tuh susah banget ngikutin perintah. Bahkan dia nggak bisa ngikutin peraturan sekolah yang ketat. Walaupun kata guru-gurunya, Adolf itu anak yang sangat berbakat. Tapi dia males, suka ngelawan, nggak bisa diatur, sukanya ngatur-ngatur. Sampai akhirnya di tahun terakhirnya dia sekolah, dia tuh bahkan nggak ngikutin ujian akhirnya atau abitur. Yang membuat dia tidak memiliki status lulus SMA. Di 1903, Alois meninggal dunia. Adolf sama temennya yang bernama Kubizek memutuskan untuk pergi ke kota Wina untuk mengejar mimpinya menjadi seniman. Nah ini guys, reality check buat Adolf. Temennya, si Kubizek ini, waktu dia apply ke music school di Wina, dia tuh langsung diterima. Tapi Adolf tuh ditolak 2 kali oleh Akademie der Bildenden Künste Wien atau Academy of Fine Art Vienna. Para profesor di akademi tersebut bilang kayak, kamu tuh tidak berbakat di bidang seni, kamu kayaknya mungkin bakat kamu di bidang arsitektur. Tapi untuk bersekolah di bidang arsitektur, Adolf harus punya abitur atau surat yang bilang bahwa dia lulus SMA. Yang dia nggak punya karena dia skip ujian akhirnya. Di situ dia tuh mulai nyesel, aduh kenapa ya dulu saya bermalas-malasan waktu sekolah, nggak bisa sekolah seni sekarang, nggak bisa jadi arsitek. Ditambah lagi, di 1908, ibunya meninggal. Marah, kecewa, malu sama dirinya sendiri. November 1908, dia memutuskan untuk mengasingkan dirinya di Wien. Bahkan dia nggak mau kontak sama teman-temannya. Bahkan si Kubizek yang pergi sama dia untuk meraih mimpi mereka, itu dia nggak mau kontak lagi. Nah ini mungkin menjadi intro untuk siapa Adolf Hitler yang kita kenal. Jadi, dari abad pertengahan, Vienna atau Wien itu terkenal sama sentimen terhadap orang-orang Yahudi. Saat itu pun wali kotanya tuh anti banget sama Yahudi. Sehingga membenci orang Yahudi itu adalah sesuatu yang umum. Mereka dianggap licik, serakah, selalu hidup eksklusif, dan dicap bahwa banyak ancaman-ancaman pemberontakan di Eropa yang dipimpin sama orang Yahudi. Nah Adolf yang waktu itu kalau kalian ingat lagi menyendiri, dia lagi di fase-fase refleksi diri, stres, benci kehidupan, itu mulai kayak kebawa nih dengan kebencian yang ada di sekitarnya. Karena emang kehidupan dia juga lagi kacau, lagi luntang-lantung, nggak jelas, nggak ada tujuannya, orang tuanya udah nggak ada, mimpi nggak bisa dicapai, mau sekolah kayak temen-temennya nggak punya abitur. Bahkan dia sempat tinggal di penampungan gelandangan sambil mencari uang-uang kecil dengan menjadi seniman jalanan yang menggambar kartu pos. Tapi di 1910, hidupnya tiba-tiba berubah. Karena Adolf tiba-tiba dapat uang warisan dari tantenya. Setelah mendapatkan warisan, dia kayak, oh, hidup mulai membaik nih. Dia juga mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan iklan. Pada Mei 1913, Hitler memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang sebelumnya untuk pindah ke München di Jerman. Ternyata
ternyata di München, lukisan-lukisannya Adolf itu lebih diapresiasi daripada di Wina. Mungkin dia sempat mikir kayak, kenapa nggak dari dulu saya kesini? Dia dapat penghasilan yang cukup tinggi, meskipun dia cuma jadi seniman jalanan. Bahkan penghasilannya lumayan baik, tambah baik, sampai lebih bagus daripada penghasilan pegawai bank. Dari sinilah Adolf muda pada saat itu mulai menyukai Jerman. Mulai muncul nih rasa-rasa nasionalisme. Sampai ketika Perang Dunia Pertama dimulai, dia tuh bahkan mendaftarkan dirinya jadi tentara Jerman walaupun dia tidak punya pengalaman militer sama sekali. Karena nggak punya pengalaman, tapi mungkin Jerman juga butuh orang ya, personel. Adolf ditugaskan untuk menjadi kurir informasi ataupun barang. Walaupun pekerjaannya lumayan berbahaya guys dan mempertaruhkan nyawa, dengan jiwa nasionalismenya yang tinggi, dia melakukan tugasnya dengan baik. Nggak pernah mengeluh, dan kalaupun dia terluka nih, pas dia balik dia kayak, oh boleh nggak saya pergi lagi? Saya mau kembali ke medan perang. Nah, Adolf itu menjadi prajurit yang sangat setia dan berani banget. Selama dia bertugas, dia juga mendapatkan 2 penghargaan, termasuk Iron Cross First Class yang langka banget. Di tahun 1918, Jerman itu berhasil dikalahkan oleh tentara gabungan Amerika, Inggris, dan Perancis. Nah, kekalahan ini membuat banyak banget warga Jerman yang kecewa. Masyarakat Jerman juga mengalami krisis ekonomi dan jadi mudah terhasut sama fitnah dan propaganda. Banyak juga nih pemberontakan yang mulai terjadi dari kalangan komunis Jerman. Dan ternyata di zaman itu propaganda works. Sampai pihak militer Jerman itu juga menyebar propaganda yang bilang bahwa mereka kalah bukan karena dikalahkan sama musuh-musuhnya, tapi karena ada pengkhianat. Adolf juga percaya. Ditambah lagi, di Juni dan Juli 1919, saat pemerintah Jerman itu memberikan rakyatnya kesempatan untuk berbicara, Adolf maju dan bilang, saya menolak kaum Yahudi. Dan saya percaya bahwa mereka adalah otak di balik pemberontakan komunis. Dan karena dia emang mempercayai hal ini ditambah dengan rasa nasionalismenya yang tinggi dan dia juga jago ternyata ngomong, ternyata orasi pada hari itu menangkap banyak banget perhatian dari publik Jerman. Banyak orang yang merasa bahwa orasinya Adolf Hitler itu membakar semangat mereka, menyentuh emosi, dan menumbuhkan rasa nasionalisme mereka. Jadi secara nggak langsung nih, dalam satu orasi aja dia tuh kayak menempatkan dirinya tiba-tiba di strata yang kayak, oh ada nih orang ini gitu. Dan impactnya dia tuh sampai diminta oleh petinggi intelijen militer pemerintah Jerman untuk menjadi intel. Dia disuruh menyusup ke dalam salah satu partai politik baru yang bernama Deutsche Arbeiterpartei, DAP, yang waktu itu dianggap membahayakan pemerintah Jerman. Karena diminta pemerintah, Adolf kayak of course, dengan rasa nasionalismenya dia kayak I will do it. Masuklah dia ke partai itu. Tapi saat dia berada di partai DAP, dia tuh mulai kayak lupa kalau dia punya tugas sebagai intel karena dia tuh didengar, di-respect, dan menjadi bagian yang penting dari partai DAP. Sampai di Maret 1920, dia memutuskan kayak, enggak deh, saya kayak nggak mau jadi intel lagi, saya mau jadi bagian beneran dari partai DAP. Dan sejak Adolf jadi bagian dari DAP, yang mulainya cuma dengan 50 orang, tiba-tiba punya ribuan member. Orang-orang yang percaya dengan jiwa menggelora Adolf Hitler. Dan dia juga di partai itu tiba-tiba pangkatnya naik cepet banget. Sampai akhirnya dia menjadi pemimpin partai. Dan mengubah nama partai DAP menjadi Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Atau yang kita kenal dengan nama Nazi. Saat memimpin, Adolf ini guys, dapat dukungan kekuatan militer dari seseorang yang emang anti komunis. Dia dapat bantuan keuangan dari bangsawan Jerman. Pokoknya di bawah kepemimpinannya Adolf, Nazi itu jadi kuat banget. Tapi ternyata keberhasilan dari partai ini gak cukup buat Adolf. Di atas langit masih ada langit, kata dia. Adolf merencanakan kudeta untuk menggulingkan pemerintah Weimar dalam waktu yang sangat cepat. 1923 dia memulai kudeta ini yang dikenal dengan nama Bierhal-Putsch. Tapi sayangnya kudeta ini gagal gara-gara nggak direncanakan dengan matang. Petinggi-petinggi partai Nazi ditangkap termasuk Adolf, dan dari sinilah Adolf sama partainya itu dianggap radikal. Februari 1924 Adolf diadili, dan mestinya pada saat itu dia sebagai seorang pemberontak tuh dihukum mati di tiang gantungan. Nah tapi guys, di hari pengadilan, pemerintah pusat itu memberikan pers nasional juga internasional untuk meliput nih proses pengadilannya. Dan Adolf, seperti yang kita tadi bahas, dia tuh jago banget ngomong kan, jago banget orasi. Dia sampaikan gagasannya dan partainya di pengadilan itu sampai yang dia katakan itu terdengar satu dunia.
dunia. Dan para hakim yang memimpin sidangnya itu simpatik sama Adolf. Dan di akhir persidangan, dia cuman dihukum 5 tahun penjara. Selama di penjara, Adolf menulis buku yang berjudul Mein Kampf. Ngomongnya aja aku merinding. Ini buku bersejarah yang berisikan ideologinya Adolf dan rencananya untuk masa depannya Jerman. Maret 1925 baru di penjara 9 bulan dia dilepas. Dan pas dilepas, dia langsung melakukan strategi politiknya. Dia berfokus kembali untuk membangun lagi Nazi, pakai propaganda dan pidato-pidato karismatiknya sampai dia kembali mendapatkan dukungan masyarakat. Niemand muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Und die Entbehrung ertragen wir nicht. Bei Diktaten wirken wir nicht mit. Sie mögen ein Diktat als Diktat uns aufoktroyieren. Adolf juga mendepak nih orang-orang dari Nazi yang mau gerak sendiri tanpa dirinya. Di tahun 1928 sampai 1930, dunia itu lagi dilanda krisis ekonomi yang sangat-sangat buruk. Dan di saat yang sama, Adolf mendapatkan momentum untuk berkampanye. Dan di kampanye-kampanyenya itu guys, dia nggak lagi membicarakan strategi ekonomi atau menjanjikan kebijakan tertentu. Yang dia omongin itu straight to the heart. Dia ngomong bahwa dengan dia, Jerman akan bisa kembali ke masa kejayaannya dan ditakuti serta disegani oleh negara-negara lain. Orang-orang lagi terpuruk, dia tahu apa yang harus dia katakan untuk membangunkan spirit orang-orang ini dan memilihnya. Dan Partai Nazi itu mendapatkan jumlah suara terbesar kedua pada pemilu September 1930 dan pada pemilu 1932 Partai Nazi berhasil menjadi partai terbesar di parlemen. Karena Adolf menjadi salah satu politikus yang paling disegani dan terbesar di Jerman, para politisi konservatif mulai khawatir sama kebangkitan komunisme. Tapi pada saat itu mereka berpikiran bahwa mereka masih akan bisa mengendalikan Adolf. Di saat yang sama, Presiden Jerman pada saat itu, Paul von Hindenburg, didesak juga untuk mengangkat Adolf sebagai kanselir atau Perdana Menteri. Dan akhirnya di 1933, dia terpaksa diangkat jadi Perdana Menteri. Keputusan itu guys, yang merubah segalanya. Baru diangkat, Adolf langsung bilang, tidak ada partai lainnya selain Nazi. 2 Agustus 1934, Paul von Hindenburg meninggal dunia, dan 17 hari kemudian, Adolf langsung melakukan referendum atau pemungutan suara publik untuk menyatukan posisi Perdana Menteri sama Presiden. Dan hasilnya, 90% rakyat Jerman setuju. Dan Adolf Hitler secara resmi menjadi Führer, pemimpin mutlak Jerman. Merinding gitu. Dengan kuasanya, dia mencoba untuk mengembalikan kejayaan Jerman dengan menyerang Eropa Timur, Rusia. 1 September 1939, dia menginvasi Polandia. Dan inilah yang memulai Perang Dunia Kedua dan akhirnya menewaskan sekitar 60 juta orang. Sekitar 6-8 juta adalah orang Jerman sendiri. Backtracking sedikit, sebelumnya dari tahun 1938, Adolf itu emang udah menargetkan penyerangan terhadap orang-orang Yahudi. Mereka diserang, harta benda mereka dirampas, rumah mereka dibakar, dan pernikahan antara orang Jerman sama orang Yahudi itu dilarang. Di tahun 1941 sampai 1945, Adolf juga membangun camp-camp kumuh dengan tembok yang tinggi-tinggi, dilengkapi sama kawat berduri di seluruh wilayah-wilayah Eropa yang dikuasai sama Nazi. Tempat-tempat ini dinamakan ghetto, dan camp-camp itulah yang digunakan untuk menghabisi atau memusnahkan orang-orang Yahudi. Dan tragedi itulah yang kita kenal dengan nama Holocaust. Sampai hari ini, Holocaust itu menjadi pembantaian manusia terencana yang paling mengerikan dalam sejarah. Menurut laporan, Nazi menghabisi 6 juta orang Yahudi, bahkan 1 juta dari mereka adalah anak-anak. Selain orang Yahudi, Adolf juga melenyapkan 5 juta orang lainnya yang terdiri dari orang-orang Slavia, Romania, Gypsies, Jehovah's Witnesses, homosexuals, dan juga lawan-lawan politiknya yang berani menghalangi dia dan partainya. Setelah Perang Dunia yang menewaskan banyak banget orang-orang tidak bersalah dan juga pembunuhan massal terencana yang sangat-sangat tidak manusiawi, di tahun 1945 Adolf sekali lagi ditampar dengan realita hidup bahwa walaupun dia sudah sekuat itu, terkadang kita tidak bisa underestimate lawan kita, dan tentara Uni Soviet masuk dan sudah berhasil menguasai Berlin.
Adolf pun mendapatkan berita bahwa dia menjadi buronan dari pasukan tentara Uni Soviet. Dan karena itu, pada 30 April 1945, dari catatan sejarah, Adolf Hitler dan istrinya, Eva Braun, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menelan kapsul berisikan sianida dan juga menembak dirinya sebelum tubuhnya diceritakan dibawa keluar untuk dibakar. Apakah ada yang pernah melihat jasadnya selain bawahan-bawahannya yang disuruh untuk membakar dirinya? No. Itulah kenapa banyak banget teori konspirasi yang bilang bahwa dia kayaknya hanya melarikan diri saja. Tapi, kalau kita ngomongin sejarah, dari catatan sejarah, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Itu orang-orang jahat tahu, kayak bunuh aja. Jadi sebelum kalian membela aksi dia untuk mengakhiri grup-grup yang tadi kita mention, mendingan kalian telan ludah aja. Karena mungkin aja untuk dia, kalian salah satu yang killable. Tapi memang tidak bisa dipungkiri guys, seseorang dengan karisma, talenta yang begitu besar, seseorang yang bisa mengangkat dirinya ya dari tinggal di tempat-tempat gelandangan sampai menjadi pemimpin tertinggi dari sebuah negara yang sangat kuat, sampai bisa berpartisipasi di perang dunia. Aku mengerti kenapa banyak orang yang simpatis juga sama orang ini. However, dia tetap menjadi figur kelam dalam sejarah dunia yang sangat-sangat kontroversial. Itulah kisah hidupnya Adolf Hitler. Apakah ada detail-detail yang keskip? Emang sebenarnya seru banget untuk bahas tentang Perang Dunia II karena nggak sesimpel yang tadi kita ceritakan. Cuman kan kita ngomongin tentang si Adolf Hitlernya ya. Perang-perang dunia itu memiliki histori yang jauh lebih complicated, yang mungkin otak kita akan meledak kalau misalkan semua ada di video ini. Kalau misalkan kalian mau kita bahas bareng-bareng, boleh banget komen di bawah. Apalagi atau siapa lagi yang kita harus bahas di Historytelling. Ada beberapa lagi nama-nama diktator dunia yang seru untuk dibahas. Komen di bawah request kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Besok kita ketemu di Neror. Bye-bye! Perang Dunia II terjadi karena ada satu anak males yang disuruh jadi PNS sama bapaknya, gak mau, maunya jadi pelukis dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Wow.